Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat, yakni tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman bab 5 Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Pertama, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Adapun rangkuman dari sejarah lahirnya Daulah Umayyah ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Ihwal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti para gubernur membuat adanya beberapa pemberontakan. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Gubernur Syams, Muawiyah. Maka terjadilah Perang Siffin. Yang kedua, Tahkim. Setelah terjadinya Perang Siffin, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian karena sudah terlihat adanya tanda-tanda kemenangan dari pihak Ali bin Abi Thalib. Kedua belah pihak setuju berdamai karena Khalifah Ali mempertimbangkan sudah banyak korban berjatuhan. Kedua belah pihak menunjuk masing-masing utusan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah ditunjuklah Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Nah, pada peristiwa ini, setelah keduanya sepakat untuk turun dari kursi kepemimpinan, tanpa disangka justru Muawiyah membaiat dirinya untuk menjadi khalifah setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka ia pun turun dari jabatannya dan membaiat Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Maka tahun tersebut disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan. Khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Nah, untuk 14 khalifah tersebut, boleh adik-adik cari di mesin penelusuran ataupun di buku paket yang kalian pegang ya. Adapun di sini akan dijelaskan mengenai atau disebutkan di antara khalifah yang paling berprestasi di antara 14 orang tersebut. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Marwan bin Hakam, yang ketiga ada Abdul Malik bin Marwan, yang keempat ada Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang kelima ada Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadilah akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini ada dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya adalah bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada masa Daulah Umayyah ini dibentuklah beberapa bidang untuk mengatur berjalannya roda pemerintahan, karena kan pada masa itu sangat luas ya daerah-daerah yang dikuasai oleh Daulah Umayyah. Di antaranya ada Ad-Nidamus Siyasi, yaitu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan berubah dari sistem syuro menjadi sistem monarki. Yang kedua ada An-Nizamul Idari, yang ketiga ada In-Nizamul Mal, organisasi keuangan, yang keempat ada An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan, dan yang kelima ada An-Nizamul Qadai, organisasi kehakiman.
Yang ketiga, bidang pembangunan kota. Adapun kota paling yang paling disorot mungkin ya, di sini ada dari kota Damaskus dan kota Qairawan. Bidang pendidikan. Bidang kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Selanjutnya di bidang sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar, atas nama lainnya Ibnu Qitiyah dengan karyanya berjudul Tarikh Iftitah al-Andalus. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tarikh. Selanjutnya adalah bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawawi, Kashf Al-Dak wa Azhar Al-Shak, dan Hanud Atar. Selanjutnya di bidang kimia, ahli kimia terkenal pada masa ini adalah Abu Qasim Abbas bin Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu nakli atau ilmu-ilmu agama. Dalam ilmu qiraat pada masa ini termasyhur 7 bacaan Al-Quran atau yang sering kita dengar dengan nama qiraah sab'ah. Ahli ilmu nahwu dan merupakan penyusun buku ilmu nahwu yang pertama adalah Abu Aswad Ad-Duali. Beliau belajar kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa bapak ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya di bidang arsitektur, berdirinya Masjid Umawi di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem atau yang terkenal dengan Kubah Al-Sahho. Selanjutnya di bidang militer, kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran Daulah Umayyah adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan mawali. Selanjutnya, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada praktiknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, khususnya antar sesama keluarga. Terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudoriyah, Arab Utara, dan suku Arab Himyariyah, Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, serta menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.